Iblis pahlawan penyelipan, maksudnya apa itu? Nah, makanya saya pertanyakan kepada Anda, betul atau tidak? Tidak lah, nggak semua penyelipan itu jadi iblis. Oh, yakin? Tidak lah. Yakin. Berapa banyak abang baca kitab abang? Kan kitab iblis itu cuma satu. Cuma itu aja. Oke, Bang. Kalau saya Yuk. ya, kalau saya bukakan kitab Anda gimana? Silakan Pak Ustaz. Baik ya. Kita bukakan dulu ya teman-teman. Iya. Saya mau minta tanggapannya kayak gimana nih ya teman-teman. Pegangan. Ini kenapa ya tok-tok ini kayak ngebatasin viewer saya dia. Aneh. 6,7. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Emang segitu targetnya Pak Ustaz? Ntar ya. Kitab Anda nih. Ya. Iya, siap Pak Ustaz. Nih, Bang, baca ya. Yuk. Nah. Bacain. Iya. Membaca bukan harus teriak Pak Ustaz. Membaca dalam hati itu berarti sudah tahu pengertiannya seperti apa. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ya. Nah, ayo gimana? Ini ngapain iblis nih? Iblis merencanakan penyalipan Yesus, kenapa? Menurut Pak Ustadz itu iblis yang merencanakan itu seperti apa? Lah dia kan ini membisikkan rencana ke dalam hati Yudas tuh. Siapa yang bilang kayak gitu Pak Ustadz? Ini kitab Anda yang bilang. Kayak gimana? Bukan kitab saya, ini kitab Anda yang bilang. Masya Allah, ada aja bang ini. Iya, sudah saya mengerti dan paham tentang ayat itu. Nah, jadi menurut Pak Ustadz, iblis itu merencanakan itu seperti apa? Lo mana saya tahu bang? Kayak saya hidup di zaman Yudas. Aneh abang ini. Ini saya menampilkan yang tertulis dari milik Anda. Iya, betul. Nah, makanya saya balik bertanya. Kan karena judul ini iblis pahlawan penyalipan. yang merencanakan kan dia. Makanya saya tanya kebalik. Yang direncanakan iblis itu seperti apa Pak Ustadz? Nah, masa saya harus nanya iblis dulu bang? Mana tahu saya rencana iblis kayak gimana? Karena judul Pak Ustadz kan, karena judul Pak Ustadz iblis pahlawan penyalipan tanda tanya kan gitu. Nah, rencana iblis itu seperti apa? Kok bisa? Saya pun kagak tahu bang, kayak gimana dia ngaturnya, karena saya kagak ketemu iblisnya. Kalau Pak, abang. Kalau Pak Ustadz tidak tahu, kenapa bikin judul seperti ini? Iya, ini tertulis di kitab Anda. Makanya baca kitab Anda. Betul. Kalau rencananya kamu di samping sini, di samping situ, ya nggak tahu saya kayak gitu. Waktu penangkapan Yesus, jadi kayak gini bang, yang saya maksud itu, ya iblis membisikkan rencana kepada Yudas Iskariot. Menurut Anda, iblis ini pahlawan atau bukan? Tidak. Kenapa? Mana ada pahlawan mengorbankan? Lah,
Kalau tanpa iblis dosa Anda enggak jadi ini ditebus gitu loh. Aduh, gagu udah saya teman-teman. Kalau bukan karena rencana iblis ya, Anda dosanya nggak ditebus loh. Memang betul, Yesus itu tersalib itu untuk menebus dosa manusia, betul. Cuma yang saya pedomani dan pahami itu tentang judul Pak Ustadz, iblis pahlawan penyalipan. Kok bisa? Makanya ternyata penyalipan itu iblis yang punya rencana. Pengertian Pak Ustadz tentang ayat tadi sama judul ini sudah kontroversi Pak Ustadz. Harusnya Pak Ustadz jangan bikin judul seperti ini. Kalau wajar kan kita bertanya karena tertulis loh. Kayak gimana? Wajar lah kita bikin judul seperti ini karena tertulis gitu di kitab Anda. Mau saya pertanyakan gitu. Ini yang tertera di ayat tadi dengan judul Pak Ustadz itu tidak setara, tidak searah. Pak Ustadz membuat judul seperti ini bukan berarti Pak Ustadz mempedomani ayat itu. Kalau mempedomani ayat yang tadi bukan ini judulnya Pak Ustadz. Saya mau tahu masalahnya kayak gimana gitu. Kalau Pak Ustadz pengen mau tahu, harus mempedomani ayat yang tadi. Wah, macet. Apa tanggapan Anda, Bang? Tentang apa itu? Itu. Bukan pahlawan gitu, bukan pahlawan. Ya enggak lah. Iya. Udah kalau gitu ya. Serain teh. Pahlawan penyalipan mana pula seperti itu? Iya. Aduh, saya juga ke-trigger gitu. Ini judul ya, Bang ya, diminta oleh netizen saya, penonton saya. Ustaz, kalau diminta netizen itu membuat judul, jangan asal-asalan. Ini udah bagus judulnya, kenapa? Kalau abangnya mau protes silahkan tampilkan datanya. Iblis bukan pahlawan kan gitu. Yang dibicarakan ayat itu, istilahnya pengertian dari ayat itu bukan jadi iblis pahlawan penyalipan. Bukan. Sekarang saya tanya, bisa nggak penyalipan terjadi tanpa rencana iblis? Tidak lah, itu kan. Makanya nggak bisa terjadi penyalipan kalau nggak rencana iblis ya. Bukan itu ibaratnya memenuhi. Memenuhi apa yang sudah tertulis. Tapi kalau Pak Ustadz bikin iblis pahlawan penyalipan, ini ibaratnya seperti hukuman yang ibaratnya. Aduh. Ya udahlah, kalau kayak gitu jawaban Anda saya hargai aja, Bang. Jawaban Anda, teman-teman yang 11.000 orang yang nonton ya, silakan gitu nilai sendiri ya. Anda mau bertanya tentang Islam atau saya gantikan nih? Enggak, aku tidak perlu aku bertanya tentang Islam, kebetulan teman-teman saya di sini orang Islam. Baik. Oke, Bang ya, terima kasih atas jawabannya ya. Oke, selamat malam. Selamat malam. Iblisnya sakti. Iya. Bingung saya teman-teman. Keren kali ini iblis ya. Aduh.
meracuni netizen. Ustadz meracuni netizen katanya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Waduh, ngamuk. Ya, turun dulu dah. DNI channel. Sabar ya Bang ya, yang di YouTube. Yang belum subscribe YouTube saya, subscribe dong. Nama YouTube-nya Pusat Debat Agama ya, Pusat Debat Agama. Mampirlah ya. Mampir. Iya, nanti iblis ini bakalan kena hak asasi manusia ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Malam, Bang. Islam Kristen, Bang? Kristen. Open cam ya. Apa ya? Iya. Kabar Pak Ustaz. Apa gelap ini? Nah. Gitu dong. Abang mau bertanya atau mau ditanya nih, Bang? Tanya aja nggak apa-apa, Bang. Ini kayak gimana nih, Bang? Tuh. Judulnya. Iblis pahlawan penyalipan. Pengertiannya bukan seperti itu, Pak Ustaz. Kayak gimana? Tolong jelasin. 12 murid Yesus. Di antara 12 satu orang pengkhianat. Ya. Satu orang pengkhianat. Namanya si Judas Iskariot. Jadi dia menyampaikan kepada para ini menunjukkan bahwa itu Yesus dengan ciuman, gitu loh. Nanti mana yang saya cium itulah Yesus yang akan datang. Waduh. Bentar Bang, ada judul ini, judul. Bentar ya Bang ya, saya blokir judul. Blokir dulu. Blokir lah. Nah. Oke, udah. Jadi pengertiannya di sini bukan iblis pahlawan penyalipan, tapi memang jalannya seperti itu. Begitu. Jalannya seperti itu. Berarti ada jasa iblis dalam penyalipan tersebut. Itu bukan jasa, itu memang harus tergenapi sesuai dengan firman-Nya. Masa bukan jasa, Bang? Kalau bukan rencana iblis ya, nggak ada penebusan dosa loh, Bang. Iya. Setelah diserahkan, dia mati dan bangkit kembali, dan si Yudas pun mati bunuh diri menyesali pengkhianatan dia. Ternyata saya salah, katanya. Ternyata dia orang benar. Dia rela menebus dosa-dosa dia, dan dia bangkit lagi di hari ketiga. Kan gara-gara iblis toh. Yudas kesetanan gitu. Gara-gara iblis kan? Bukan tidak bisa dia memusnahkan semua umat-umat itu, bukan tidak bisa. Tapi cara Tuhan itu menunjukkan dengan kasih, Pak Ustaz. Dia menunjukkan dengan kasih, membuktikan dengan kasih. Seperti itu. Waduh. Aduh, saya bingung status iblis ini kayak gimana gitu sama Yudas ini di Kristen. Padahal kan awal dari akarnya itu adalah iblis dengan Yudas ini gitu loh. Awalnya itu. Masa mereka itu nggak disebut pahlawan, Bang? Iblis, pahlawan dari para iblis, karena dia mengikuti iblis. Dia berkhianat kepada Yesus. Setelah dia menyadari bahwa Yesus itu bangkit di hari ketiga, macet abangnya ya.
Bang, sinyal abang, Bang. Aduh. Kenapa itu abangnya macet itu? Kasihan iblis disalahkan ya. Dasar teman-teman ini. Ya udahlah ya, kita cari lagi kawan kita yang Kristen untuk berdiskusi gitu ya. Ini loh teman-teman, judul kalian ini ampuh kali sih ya, ampuh. Serius loh, ini judul kalian ini kok ampuh kali gitu. Halo, selamat malam. Malam. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Nggak tahu, bukan Kristen, itu kan Kristen. Ya lo, Bang. Ya, silakan dibuka dulu kameranya. Ya, udah, Bang. Iya, Bang. Ya, ini saya angkat nih sebuah tema nih ya, iblis pahlawan penyaliban. Nah, ya, gitu. Mohon maaf Pak Ustadz, sebetulnya saya penggemar Pak Ustadz, saya sesama Islam juga, makanya tadi mau naik mau silaturahmi. Saya selalu Pak Ustadz. Baik, Bang. Pak Ustadz cakep luar biasa. Oke. Saya follow dulu ya, Bang ya. Saya pikir Kristen tadi abangnya. Enggak, sorry nih, aku ke pencet doang, tapi aku selama ini suka merhatian Pak Ustadz ini kan ya. Saya salut, betul-betul luar biasa. Makasih Bang ya atas dukungannya. Mohon maaf nih, mau minta penjelasan aja tentang perbedaan di antara Kristen sama Islam ya, umat kita nih sebagai agama Islam. Kalau saya perhatiin sebetulnya ada kemiripan banyak ya. Gini, bukan mirip banyak. Ajaran Islam itu sama dengan ajaran Yesus gitu. Ya. Banyak yang diajarkan Yesus yang sama dengan Islam. Contoh sujud. Ya, betul. Nah, kan gitu. Terus berdoa. Ya. Terus berkhitan. Ya, betul. Babi haram. Kan gitu. Jadi Islam itu sebenarnya tidak menyalahi ajaran para nabi terdahulu, tapi di syariat agama Islam lah semuanya disusun, diparipurnakan gitu. Iya, betul. Berarti kalau begitu Pak Ustadz, mohon maaf, ada kekeliruan dari Alkitab tersebut dong ya jatuhnya ya? Banyak Bang, banyak. Nah, kalau saya dengar dari Pak Ustadz gitu, kajian dari Pak Ustadz, kok sama gitu dari segi penyembahannya, terus dari masalah kerasulannya Nabi Isa. Sebetulnya Nabi Isa itu kan bukan Tuhan jatuhnya. Bukan. Kan ke Nabi gitu, cuman betul. Ada kesalahpahaman dari pihak Ustadz ya. Nasrani. Betul, Nasrani menjadikan beliau itu Tuhan. Betul. Kalau saya perhatiin, betul. Betul itu Bang. Mungkin itu aja sih Pak Ustadz. Oke, thank you Bang ya. Senang sama Pak Ustadz. Oke. Terima kasih ya Pak Ustadz. Syukran jazakallah ya atas silaturahimnya. Saya izin gantikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang naikin nih? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sabar ya teman-teman. Sabar ya.
Oh, muter-muter ini. Aduh. Muter-muter, sabar ya kawan-kawannya. Mana nih? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Kacau. Ngapain sih mereka ya? Halo, selamat malam. Kenapa mati Pak Ustadz? Pak Ustadz yang baik. Mati? Iya, tadi kenapa turun? Ini saya macet itu tadi, macet. Macet beliau itu. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Anda mau bertanya, mau ditanya, Bang? Ini yang tadi yang saya naik tadi, kata Pak Ustadz, pahlawan penyalipan. Nah, ini bukan pahlawan penyalipan, Pak. Iblis ini bukan. Iblis ini kan ada di bumi ini, Pak Ustadz percaya kan ada untuk menyobain kita. Kuat nggak kita menghadapi kuasa iblis ini terhadap kita seperti itu, Pak. Nah, begitu juga dengan si Judas Iskariot. Dia menyampaikan dengan imam-imam itu, nanti mana orang yang aku cium, kata. Baik. Di situ saya bertanya lagi, kalau gini, kalau iblis kata Anda itu bukan pahlawan, dia merasuki Yudas, berarti Yudas yang pahlawan gitu. Gimana? Berarti Yudas dong yang pahlawan gitu. Mungkin aja Pak Iblis, Pak Ustadz. Kita di bumi ini pasti ada goda-godaan. Contohnya kita melihat sesuatu, katakanlah kita melihat cewek atau melihat apa, kita kan ada godaan. Nah, si Yudas Iskariot ini dengan nilai uang merah. Iya, artinya kan Yudas tergoda kan kayak gitu, tergoda oleh iblis, betul? Betul. Nah, makanya berarti karena tergoda oleh iblis terjadilah penyalipan, betul? Betul. Nah, apakah pahlawan atau pengkhianat Yudas ini? Iblis dengan Yudas ini. Iya, Yudas punya, karena rencana iblis ini Pak Ustadz supaya dia tidak terjadi agar manusia tidak percaya dengan mujizat-mujizatnya dia. Seperti itu loh Pak Ustadz. Iblis ini berencana supaya dia ini tidak jadi disalibkan, Yesus ini. Gitu loh. Waduh. Seperti itu. Iya teman-temannya. Bingung juga saya ya. Ya, yang jelas ada andil, tapi bagi Anda artinya bukan pahlawan gitu ya. Ya, itu karena dia tidak kuat dengan itu. Nah, dengan uang. Begitulah dengan manusia Pak Ustadz. Aku akan membela kau pada saat kematian nanti. Tenang, saya akan di depan kau. Kadang manusia juga seperti itu Pak Ustadz. Tapi udah saat di depannya dia menyesal. Nah, saya mengimani Pak Ustadz dengan 12 murid Yesus. Ada yang seperti nanti saya akan tanggung jawab. Sorry Bang, di tempat Anda itu noise kayak keresek-keresek gitu Bang. Noise gimana Pak? Iya, bagus, kayak keresek-keresek gitu. Suaranya nggak enak banget Bang. Jangan-jangan di sebelah saya ada iblis lagi nih Pak Ustadz. Nah, makanya. Aduh, nggak enak banget sih gitu suaranya. Mulai ngelak lagi abangnya. Ya. Oh, berarti abang sinyal ini ngelak lagi ya teman-teman ya. Nah.
Abangnya ngelak lagi ini. Berarti sinyal beliau ini. Tukar HP lah. Aduh. Sinyal beliau ini. Saya tukar HP dulu ya. Ngelak beliau ya. Sabar. Yang Kristen aja ya yang naik ya. Apa ini? Aduh. Teman-teman, bantu posting ulangnya lagi ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan open cam-nya, Bang. Bentar ya. Nggak bisa ini karena kurang apa? Kurang apa? Kurang apa? Oh, ya udah turun dulu ya. Nanti kalau udah nggak kurang baru naik ya. Gitu ya. Sudah tahu Anda kurang, ada yang kurang, ya ngapain minta naik? Kan gitu. Halo, selamat malam. Malam, iya. Minum dulu, bismillah. Silakan, mau bertanya atau mau ditanya nih? Bertanya dulu. Bertanya dulu. Baik. Iblis pahlawan penyaliban. Pertanyaan saya di sini, siapa yang disalibkan ini? Yang disalibkan? Yang disalibkan di situ kan Yesus. Oh Yesus. Percayakah kamu Yesus itu disalibkan? Kalau saya tidak percaya. Tidak percaya? Enggak. Tapi kok kamu kasih iblis itu pahlawan? Apa alasannya? Alasannya apa? Alasannya karena tertulis di kitab Anda. Oh gitu. Oke lah. Pertanyaan saya dengan temamu ini, menurut logika sehat manusia, apakah pelaku kejahatan itu terlaku ini termasuk saudara Ustaz ya? Kalau memang sehat logika, pasti jawaban ini pasti benar. Pelaku kejahatan, pelaku penyaliban itu adalah sebuah kejahatan. Apakah disebut sebagai pahlawan? Pelaku kejahatan nggak bisa narapidana, tersangka. Perhatikan tersangka. Pelaku kejahatan yang melakukan penyaliban ini, apakah disebut dia pahlawan? Nah, itu yang mau saya pertanyakan. Nah, itu saya tanyakan dulu. Apakah itu sama pahlawan? Anda yang saya tanyakan. Kan aku tanya balik sama kamu sekarang. Menurut logika sehatmu, menurut logika sehat manusia, termasuk saudara, pelaku kejahatan sudah pasti iblis itu adalah pelaku kejahatan dan mencari-cari melalui orang Yahudi, melalui orang-orang bahkan dipakainya Yudas, murid daripada Yesus itu sendiri, supaya Yesus itu disalibkan, dan memang hal itu harus tergenapi. Apakah mereka itu disebut pahlawan? Menurut logika sehat dulu. Kutanya dulu sama Ustaz. Baik. Sesuai doktrin kekristenan, Yesus menebus dosa di tiang salib, kan kayak gitu. Bukan hanya proses itu, tidak hanya proses itu. Itu semuanya kalau hanya itu enggak tercover. Tapi mulai dari datangnya sampai bangkitnya, itu adalah sebuah proses untuk menebus manusia. Karena
penyaliban itu hanya sebuah jalan saja. Hanya sebuah jalan saja bagi orang yang percaya dan melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Bapa di surga. Karena orang yang diselamatkan itu hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sekalipun Yesus mati di salib, memang betul melalui itu ada penebusan. Tetapi jika dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga, semuanya itu nihil, kosong. Maka pertanyaan saya sekarang, apakah pelaku kejahatan, pelaku penyaliban itu disebut dia pahlawan menurut logika sehat saudara? Kalaunya seperti itu, Pak ya, saya mau ini dulu, mau bertanya sedikit. Jawab dulu. Itu ya. Jawabannya hanya dua itu. Menurut logika saudara, apakah disebut dia sebagai pahlawan? Karena yang kau temamu ini iblis pahlawan penyalib. Maka pertanyaan saya di sini, pelaku kejahatan iblis itu, apakah dia wajar disebut pahlawan menurut logika sehat saudara? Baik, balik dulu sama saudara. Baik, sesuai dengan akal sehat gitu ya Pak ya. Karena rencana iblis ke Yudas merencanakan penyaliban Yesus sehingga tertebuslah dosa Anda. Kan kayak gitu. Maka bukan itu. Salah. Bukan karena rencana itu iblis. Rencana iblis itu kayak gimana sih? Itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Makanya rencananya kayak gimana? Bebas saja kau, nggak ada dalilnya. Rencana iblis itu dari mana gitu? Apakah karangan bebasmu ini ada dalilnya? Bukan. Tidak ada kan? Saya pertanyakan yang dibisikkan itu apa? Seorang ustadz sebenarnya nggak boleh ngarang bebas kitab orang lain. Kita memang nggak ngarang bebas. Kita mempertanyakan apa yang dibisikkan oleh iblis ke Yudas. Tanya dulu sama kau, apakah logis pelaku kejahatan yang digunakan oleh iblis? Apakah disebut dia sebagai pahlawan? Lah, niatnya kan baik, menebus dosa. Karena yang disebut pahlawan itu, perhatikan di sini. Yang disebut pahlawan itu adalah membela kebenaran. Membela kebenaran. Penebusan dosa itu enggak benar gitu. Pembela kebenaran. Penebusan dosa di tiang salib itu enggak benar. Itu Ustaz dipakai sedikit. Bentar, berarti penebusan dosa di tiang salib itu enggak benar gitu. Perhatikan di sini dulu Ustaz. Jika coba Pak, saya mau tanya Anda dulu, logika Anda seperti apa sih biar saya paham gitu. Sabar dulu ya Pak ya. Sabar dulu ya Pak ya. Ya, saya mute dulu ya. Gantian ngomong gitu ya. Menurut Anda, penebusan dosa itu apakah sebuah kesalahan? Coba dijawab. Bagaimana kau tanya? Penebusan dosa di tiang salib itu adalah kesalahan gitu. Itu adalah seorang pahlawan. Itu yang sebetulnya yang sesungguhnya itu mati di dalam dosa. Yang sesungguhnya karena dosa-dosa kami ini yang percaya kepada yang disalibkan. Itu adalah perbuatan iblis. Tetapi Yesus mengambil semua kutuk itu. Yesus menanggung semua itu. Itu dia. Bukan seperti cara berpikirmu itu. Pelaku kejahatan iblis menjadi pahlawan. Bagaimana logika saudara ini? Gak masuk akal. Karena seorang pahlawan itu adalah membela kebenaran, melindungi kebenaran itu sendiri. Bukan seperti pikiran picikmu itu yang mengarang bebas bahwa iblis pelaku kejahatan sebagai pahlawan. Gunakanlah sedikit logika sehat, brother. Baik, begini. Jangan ngarang bebas saja loh. Baik. Ya, tanggapan saya ya. Ketika iblis membisikkan rencana ke Yudas ya untuk menyalibkan Yesus agar untuk terjadi kejahatan. Untuk melakukan kejahatan menyalibkan Yesus tersalib menebus dosa gitu. Ya. Coba kalaunya tanpa Yudas. Bentar, saya mau tanya menurut Anda kalau tanpa Yudas dan iblis apakah bisa terjadi penebusan dosa? Itu adalah sebuah rencana Tuhan. Karena sudah iblis itu ada di bumi ini. Karena Yesus itu adalah membawa keselamatan. Perhatikan dari sini. Perhatikan dulu. Yesus itu adalah membawa keselamatan. Lalu iblis tidak tenang. Dia tidak senang kalau manusia itu diselamatkan. Ya, perhatikan dulu. Yang kedua, kembali pertanyaan saya kembali. Iblis itu membisikkan sesuai dengan narasi Ustadz. Iblis itu berbicara
supaya dia menjual Yesus kan gitu, supaya disalibkan gitu kan. Nah, terus pertanyaan saya adalah sekarang adalah seorang pelaku kejahatan itu, apakah wajar disebut dia pahlawan? Bukan kan, pahlawan itu adalah yang melindungi, yang melakukan sebuah kebaikan yang benar. Maka logika sehat itu digunakan dengan benar, Ustaz. Jangan larang bebas saja loh. Udah? Iya, udah? gunakan logika sehat. Jangan boleh saya tanggapi? Mengarang cerita, ngarang bebas kitab orang lain, sama sekali tidak ngerti apa tujuan penyaliban itu. Keselamatan itu hanya ada di tiang salib. Enggak, Ustaz. Dari lahirnya itu, dari rancangan itu, sampai dia bangkit, bahkan sampai dia naik, bahkan sesuai dengan janjinya, dia akan kembali menyediakan tempat bagi bukan tempat khutbah di sini, Bapak. Ya. Bukan tempat khutbah di sini, tempat diskusi, bukan tempat khutbah. Ya. Saya jelaskan sesuai dengan narasimu. Jadi begini, kalau Anda mempertanyakan kepada saya apakah Yudas itu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam penebusan dosa, saya jawab iya. Menurut logika tidak orang yang tidak sehat, menurut orang yang tidak sehat, betul, pelaku kejahatan itu yang menjual orang itu, yang menjual sebagai gurunya itu, contohnya kamu seorang, ada gurumu, lalu kau jual, lalu kau disebut pahlawan karena otak pikiranmu itu, logika sehatmu tidak ada. Gini, tentu Pak, kalau orang yang sehat logika, seorang gurunya dijual, maka disebut dia itu adalah seorang yang pelaku kejahatan luar biasa. Tetapi karena logikamu itu tidak sehat, maka kau bilang itu adalah pahlawan. Makanya aku bilang sama kamu, baik, kalau gitu, kalau Anda bebas dengan kitab kalau orang Anda lain. merasa itu bukan pahlawan, apakah, saya tanya dulu, penebusan dosa itu salah? Kalau saya katakan itu adalah sebuah rancangan Tuhan dan tidak bisa kita ukur. Saya nggak nanya itu beda. Saya nggak nanya itu, bisa Pak. memberikan tolak ukur itu salah benar karena itu adalah rancangan kan nggak bisa Tuhan. juga. Nggak bisa juga. Anda membenarkan gini Pak. Anda di satu sisi tidak ada di dalam Alkitab kalau memang itu salah. Anda ini Pak ya, di satu sisi membenarkan, di satu sisi ingkar gitu. Ya. Saya tidak mungkin saya jawab di luar Alkitab karena berdiri dua kaki Anda itu. Tidak mungkin kita sanggup menguasainya, kecuali kalian bisa mampu menguasai Al-Quran kalian. Tetapi kami sebagai firman itu, dia yang menguasai kehidupan kami, dia yang mengatur kehidupan kami. Ngomong dulu dah, sepuasnya ya, sepuasnya. Ngarang bebas saja. Udah? Ngarang bebas saja kamu. Udah? Kamu katakan sekarang pelaku kejahatan, pelaku penyaliban itu adalah pahlawan karena logikamu itu tidak sehat dan tidak benar. Sudah pasti, karena biasanya pelaku kejahatan itu di mana-mana itu namanya penjahat. Udah? Tetapi karena logikamu itu tidak sehat, makanya kau katakan itu seorang pahlawan. Karena pahlawan di dalam logika orang sehat adalah yang membela kebenaran, yang membela orang-orang kecil. Itu dia. Tentu logika itu dipakai orang yang sehat. Orang yang tidak lihat seperti saudara, seperti Ustadz ini, enggak seperti itu. Logikanya udah rusak. Seorang pelaku kejahatan kau pikir itu adalah seorang pahlawan. Itu saudara. Itu dia. Oke, udah. Oke ya. Makasih Pak.